Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Hari ini kita mengadakan operasi pasar murah, dari mana yang kita jual itu seperti beras, cabai merah, bawang putih, cabai rawit, ikan, ayam, telur, mungkin ada yang lain juga di sini, ada UMKM-nya. Secara umum jalan nasional di wilayah PJ1 mantap, memang ada beberapa ruas yang tingkat kemantapannya berkurang, tidak mantap namun fungsional. Contoh misalnya di ruas Mangunjaya sampai ke Muara Beliti, ruas pangkal ruas Palembang ke Tanjung Api-Api di 10 kilo pertama itu ada kurang nyaman, tapi kami pastikan Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Jelang Nataru, pemerintah dan masyarakat diminta awasi permainan harga. Jalan Nasional Sumsel siap dilintasi saat Nataru. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 24 Desember 2025 bersama saya Dela Wawi. Menjelang Natal dan Tahun Baru, potensi lonjakan harga kebutuhan pokok menjadi perhatian serius. Pemerintah dan masyarakat diminta aktif mengawasi penimbunan dan permainan harga di pasar. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, masyarakat dan juga pemerintah diharapkan dapat saling bersatu untuk menekan gejolak harga kebutuhan bahan pokok pada perayaan tersebut. Hal ini diungkapkan ekonom Sumatera Selatan Dr. Ihsan Hadri tadi. Menurutnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah perlu mendapat dukungan dari masyarakat, termasuk juga laporan dari masyarakat apabila menemukan adanya penyimpangan atau peningkatan harga kebutuhan bahan pokok pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah, mana ada potensi-potensi segera bisa kita lanjuti, dan mungkin tidak hanya pemerintah saja, ya, pengawasan juga dari kita juga sebagai masyarakat, ya, mungkin melaporkan apabila ada sesuatu hal memang mencurigakan. Selain mengontrol stok dan harga kebutuhan bahan pokok pada saat Natal dan Tahun Baru, pemerintah juga diharapkan dapat menjamin pasokan bahan bakar jenis solar yang dapat mempengaruhi harga kebutuhan bahan pokok tersebut. Mengingat saat ini khususnya di Sumatera Selatan, kelangkaan BBM jenis solar tersebut sangat tinggi dan mempengaruhi pengiriman barang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Kegiatan ini ditujukan agar masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kepala Biro Perekonomian Setda Sumsel, Hengki Putrawan, mengatakan operasi ini menyediakan sejumlah komoditas bersubsidi yang dilaksanakan di beberapa titik dan melibatkan berbagai pihak pendukung, di antara Bank Indonesia, Bulog, BUMN, BUMD wilayah Sumatera Selatan. Hari ini kita mengadakan operasi pasar murah, dari mana yang kita jual itu seperti beras, cabai merah, bawang putih, cabai rawit, ikan, ayam, telur, mungkin ada yang lain juga di sini, ada UMKM-nya. Hengki menegaskan upaya ini penting untuk mengantisipasi lonjakan harga saat permintaan meningkat. Ia berharap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan tanpa beban biaya berlebihan. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Saya Oka, warga Sukarame. Sudah menjadi kebiasaan kalau menjelang Natal dan Tahun Baru itu terjadi kenaikan harga sembako. Sekarang aja harga telur sudah 29.000, kemudian harga beras mungkin tidak naik ya, tapi harga-harga yang lain, ayam naik, sudah jadi kebiasaan. Dan ini sebenarnya harus jadi perhatian pemerintah ya. Pemerintah harus mengatasi lah kenaikan harga yang tidak jelas-jelas ini, seperti itu. Kami berharap
berharap Deperindak atau apa mengadakan mungkin ada pasar atau apa ya kan, operasi pasar atau apa. Karena harga semakin tidak, kadang-kadang menjelang Nataru tidak terkendali. Apalagi begitu nanti dalam waktu dekat kita akan menghadapi bulan puasa. Saya pikir harga akan semakin menjadi gila. Mudah-mudahan pemerintah cepat mengatasi. Saat ini, harga beras dan komoditas utama lainnya seperti minyak goreng cenderung lebih stabil menjelang akhir tahun 2025 ini. Stok beras dan bahan pokok utama kuantitasnya relatif terkendali berkat intervensi stok pemerintah Bulog. Harga pangan komoditas tertentu masih fluktuatif dan beresiko naik ya, terutama untuk cabai dan sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yayen dari daerah Pelaju. Saya mau menyampaikan memang biasanya harga sembako naik menjelang Natal dan Tahun Baru, tapi tidak terlalu naik. Beberapa kebutuhan yang saat ini naik menurut saya kalau bisa turun ya, karena kasihan masyarakat seperti saya. Kenaikan harga mempengaruhi kebutuhan rumah tangga kami karena serba mahal, jadi pemenuhan lauk pauk secukupnya saja. Menjelang Natal dan Tahun Baru, stabilitas bahan menjadi fokus utama di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Lalu apa langkah antisipasi pemerintah kecamatan serta koordinasi yang dilakukan untuk menjaga pasokan dan harga tetap terkendali? Berikut wawancara Maulana bersama Camat Talang Kelapa, Salinan. Pak Salinan, ini kan kita kan sebentar lagi momen Nataru nih Pak. Bagaimana Pak kondisi kebutuhan stok pangan untuk di wilayah Kabupaten Banyuasin, khususnya di Kecamatan Talang Kelapa nih Pak, dari pemerintah kecamatan sendiri untuk pantauan dan langkah-langkah strategis yang diambil untuk menjaga stok bahan pangan ini tetap stabil seperti apa? Ya. Kalau kami di kecamatan tentu kami hanya memantau kemudian memonitor melalui desa dan kelurahan. Jadi kesediaan stok pangan, kebutuhan pokok menghadapi tahun baru dan Natal dan tahun baru ini. Jadi kami hanya memonitor, kemudian memantau, dan selanjutnya kami harapkan dari desa dan kelurahan untuk memberikan laporan ketika memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Oke, itu kan kalau kita lihat setiap hari Jumat itu sepertinya ada momen bazar atau kalangan Pak ya. Nah itu strategi, memang salah satu strategi yang kita buat untuk memantau harga pangan dan melihat kestabilan stok di wilayah kita, atau gimana Pak? Mungkin salah satunya itu untuk memantau harga kebutuhan pangan yang ada di wilayah Kecamatan Talang Kelapa. Tetapi yang lebih ini lagi, bahwasanya kami menyediakan lapak tersebut untuk UMKM untuk memasarkan produknya dan juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu. Oke, kalau Pak Camat, Pak Salinan lihat sendiri untuk situasi saat ini, harga komoditas yang seperti cabai, bawang merah, mungkin ayam, ikan itu bagaimana Pak kondisinya? Ya, untuk seperti cabai mungkin relatif normal untuk saat ini. Kemudian tapi memang ada peningkatan seperti telur, kemudian ayam. Nah, ini ada peningkatan harga, terutama di minggu kemarin itu sampai telur itu sampai 29.000 per kilogramnya. Ya, sementara di minggu yang sebelumnya itu hanya 25.000 seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak Salinan. Mungkin pesan kepada pelaku usaha maupun masyarakat untuk momen Nataru ini agar jangan khawatir dan stok tetap terjaga seperti apa? Ya. Jadi kami tentu mengimbau kepada masyarakat jangan khawatir bahwasanya stok pangan ataupun kebutuhan pokok, sembilan bahan pokok ini akan kurang, karena juga dipantau oleh pemerintah baik di kabupaten maupun pemerintah provinsi dan pusat. Jadi jangan membuat persiapan yang terlalu berlebihan, membuat stok yang berlebihan sehingga menimbulkan kepanikan seperti itu. Jadi kita harapkan untuk tetap tenang, bahwasanya tidak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan seperti itu saat ini. Dan juga untuk para pedagang mungkin jangan sampai menimbun lah Pak ya? Iya, tentu untuk pedagang juga seperti itu.
jangan sampai nimbun ya untuk spekulasi harga lah seperti itu. Oke ya, pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Camat Talang Kelapa, Bapak Salinan. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Jalan nasional di Sumatera Selatan siap dilintasi saat libur Natal dan Tahun Baru. Seluruh ruas jalan nasional di Sumatera Selatan dipastikan fungsional dan siap dilalui selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Pernyataan ini diungkapkan Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Selatan, Alfredo Lukman. Alfredo menjelaskan, secara umum kondisi jalan mantap terutama di wilayah Banyuasin dan Musi Banyuasin. Beberapa titik memang mengalami penurunan kemantapan, namun tetap layak dilintasi kendaraan. Menurutnya, 2 ruas yang mengalami penurunan kualitas yaitu Semangus Jaya, Kemang Beliti di Musirawas dan jalur Tanjung Api-Api di Palembang sepanjang 10 km. Secara umum jalan nasional di wilayah PJN 1 mantap. Memang ada beberapa ruas yang tingkat kemantapannya berkurang, tidak mantap namun fungsional. Contoh misalnya di ruas Mangunjaya sampai ke Muara Beliti, ruas pangkal ruas Palembang ke Tanjung Api-Api di 10 kilo pertama itu ada kurang nyaman, tapi kami pastikan bahwa semua jalur jalan nasional kita siap menghadapi jalur Natal dan Tahun Baru ini. Alfredo menambahkan pihaknya memastikan semua jalur dapat dilalui dengan aman. Perbaikan ringan terus dilakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas di titik rawan. PJN 1 Sumsel juga mengimbau pengendara tetap waspada, terutama saat hujan atau melintasi daerah rawan. Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan untuk antisipasi gangguan di lapangan. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan langkah mitigasi bencana banjir menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi curah hujan tinggi yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Pemerintah Kota Palembang memperkuat langkah mitigasi banjir menjelang libur Natal dan Tahun Baru dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan kesiapsiagaan lapangan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kondisi kota tetap aman dan aktivitas masyarakat berjalan lancar selama masa libur panjang. Wali Kota Palembang menyampaikan bahwa koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda telah dilakukan guna menyamakan langkah dan juga mengatasi potensi cuaca ekstrim dan genangan di sejumlah titik rawan banjir. Selain penguatan koordinasi, Pemkot Palembang melalui dinas terkait juga telah melakukan persiapan teknis di lapangan, salah satunya dengan pembersihan drainase dan saluran air. Langkah ini dilakukan untuk memperlancar aliran air hujan dan meminimalkan resiko genangan saat intensitas hujan meningkat. Dengan Forkopimda sudah kita rapatkan. Tentunya pembagian tugas sudah jalan masing-masing karena ini kegiatannya rutin. Tinggal ada beberapa peningkatan lagi karena ini adalah dari data dari BMKG, curah hujan dan juga air pasang cukup tinggi, maka kewaspadaan kita tingkatkan lagi. Kesiapsiagaan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Palembang dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya selama momentum libur Nataru yang biasanya diiringi peningkatan aktivitas warga. Dari Jalan Radio, Heru Rizky dari Palembang terus mudara untuk Indonesia. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi menetapkan upah minimum provinsi tahun 2026 sebesar lebih dari 3 juta rupiah. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan baru saja menetapkan upah minimum provinsi atau UMP untuk tahun 2026 sebesar Rp3.942.963. Penetapan ini menjadi acuan baru dalam pengupahan di wilayah ini dan merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha di daerah. Keputusan tersebut diambil usai rapat yang diadakan belum lama ini melibatkan berbagai pihak, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dewan Pengupahan, perwakilan buruh, serta unsur pengusaha. Keputusan ini pun sudah disahkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 963 tahun 2025. Keputusan ini sudah melalui pembahasan yang mendalam dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja serta menjaga agar dunia usaha tetap tumbuh. Pihaknya berharap UMP yang baru tersebut bisa memberikan
perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga agar dunia usaha di Sumatera Selatan tetap berkelanjutan. Upah minimum provinsi atau UMP Sumatera Selatan tahun 2026 sebesar Rp3.942.963. Upah minimum sektoral provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 yang terdiri dari 9 sektor mengalami kenaikan yang sama. Persentasenya yakni 7,10%. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini akan menambah kesejahteraan bagi para buruh dan kenyamanan bagi para buruh dan keluarga serta para investor, para pengusaha, para pelaku usaha juga tidak begitu terbebani dengan adanya kenaikan yang sangat proporsi. Menurut Gubernur Sumatera Selatan, tahun 2026 UMP Sumatera Selatan mengalami kenaikan sebesar Rp261.391 atau sekitar 7,10% dibandingkan tahun 2025. Sebelumnya UMP Sumatera Selatan tahun 2025 adalah Rp3.681.571. Selain itu, upah minimum sektoral provinsi atau UMSP untuk 9 sektor juga mengalami kenaikan sebesar 7,10% dengan rata-rata upah di atas Rp4 juta. Kenaikan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2026. Peraturan ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Namun bagi pengusaha yang sudah memberikan upah di atas ketentuan UMP tahun 2026, mereka tidak diperkenankan untuk menurunkan atau mengurangi upah yang sudah berjalan. Lamsihar Silitonga melaporkan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Jelang Nataru, pemerintah dan masyarakat diminta awasi permainan harga. Jalan Nasional Sumsel siap dilintasi saat Nataru. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.